Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang pertama, apakah Alkitab atau Injil berbahasa Arab? Jawabannya tidak. Jawabannya gini, ini agak sedikit perlu saya jelasin lagi. Alkitab atau Injil tertua itu ditemukan dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena pengikut-pengikut Yesus di awal adalah orang Yunani. Maka mereka nyatet tuh kata-katanya Yesus kayak apa, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nyatet, dan kemudian setelah catat orang-orang Yunani dengar, mereka translate dalam bahasa mereka. Itu Alkitab dan Injil yang tertua. Tapi mereka tahu Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus adalah orang Bani Israel atau Ibrani. Ibrani itu sesepuan sama Arab. Nah, Injil asli yang kita percaya harusnya dalam bahasa Ibrani atau Aram. Nah, kenapa Ustadz kayaknya ragu-ragu? Karena mereka juga ragu-ragu. Mereka sampai sekarang tuh nggak bisa memastikan ini Injil asli itu dalam bahasa Aram atau dalam bahasa Ibrani. Maka saya nggak berani memastikan, wong mereka aja nggak bisa memastikan. Karena mereka duga Yesus itu berbahasa Ibrani atau bahasa yang lebih tua, yaitu bahasa Mesopotamia, bahasa Aram. Nabi Ibrahim itu kemungkinan besar berbahasa Aram, bahasa Mesopotamia. Nah, kalau Yesus Bani Israel kemungkinan berbahasa Aram dan Ibrani. Nah, kita nggak tahu Injil asli ini dalam bahasa apa. Kenapa? Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pas lagi baca Quran, sahabat langsung ngapalin. Begitu mereka semua langsung ngapalin, Rasul bilang, Ibnu Mas'ud sini, oke Ibnu Mas'ud sini, bacain Quran kepada saya yang sudah kamu hafal. Ibnu Mas'ud bilang, jangan Rasul, masa saya bacain Al-Quran, kan kamu yang diturunin. Rasul bilang, enggak apa-apa, baca aja. Ternyata Rasul lagi ngecek hafalan dia. Maka kemudian ketika yang dibacain, Rasul bilang yang ini tempatin di sini, yang ini setelah ayat ini, yang ini tempatin di sini. Itu semua Rasul yang ngatur dan ditulis oleh para sahabat. Ada tulisnya di tulang, ada tulisnya di kulit, ada di pelepah kurma. Maka sudah bisa dicek benar salahnya pada saat itu. Orang-orang Nasrani nggak ada gitu. Karena penulisan kitab pertama itu jauh setelah Yesus wafat. Bisa dipahami sampai di sini Ibu sekalian? Nah, maka bahasanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi yang sudah saya katakan, orang Israel sekarang, Yahudi sekarang, bahasanya apa? Ibrani. Tapi mereka ngambil kamusnya dari bahasa Arab. Contoh, kalau kita bilang salam, kalau mereka bilang shalom. Gitu kan ya. Mereka bilang bet, kita bilang bait. Bait rumah mereka bilang bet. Ya kalau kayak orang Jawa sama orang Sunda lah kira-kira begitu. Nah jadi kalau gitu bahasanya asli apa? Wallahualam bishawab, tapi kemungkinan besar Aram atau Ibrani, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu lain lagi. Sepupuan Ibrani sama Arab itu satu keturunan, sama-sama keturunan namanya keturunan Sem. Jadi anaknya Nuh ada 3, Sem, Ham, Yafid. Keturunan para nabi dari keturunan Sem. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu adalah saudaraan sama orang-orang Arab gitu kan ya. Yang kedua, bagaimana cara menaikkan keimanan? Karena keimanan kita sering naik dan turun. Al-imanu yazid wal yankus. Rasulullah nyampein kepada kita iman itu bisa naik dan bisa turun. Artinya bukan kalau naik beriman turun kafir, bukan. Oh berarti kalau lagi turun berarti saya lagi kafir, enggak. Tapi pengaruh keimanan itu bisa jadi tinggi, bisa jadi rendah. Apa kata para ulama? Yazid bitta'ah wal yankus bil maksiyah. Sesungguhnya keimanan itu akan naik bersama dengan ketaatan dan akan turun bersama dengan kemaksiatan. Maka ibu-ibu harus tahu kalau ibu-ibu lagi turun semangat imannya itu karena lagi maksiat. Maka jauhi maksiat. Apa doanya? Allahumma paksain. Makanya saya sampaikan ke semalam kan ya ketika taraweh, maka harus bentuk supporting system jamaah supaya baiknya bisa bareng-bareng. Kalau kita lagi futur ada yang maksa. Gimana Felix Xiao bisa futur? Sulit Felix Xiao bisa futur. Kenapa? Hari Sabtu ngisi di masjid, hari Ahad ngisi di masjid, Senin ngisi di masjid. Saya terpaksa untuk jadi solih. Paham ibu-ibu sekalian? Terpaksa untuk jadi solih. Kenapa? Karena saya bertemu dengan ibu-ibu yang solehah. Maka saya terpaksa untuk jadi soleh. Kalau ibu-ibu mau naik terus, datang berjamaah terus di masjid.
Kalau lagi ada majelis paksain datang. Kalau misalnya kita tahu sudah kita males, telepon teman kita, minggu depan, pekan depan, jangan lupa samperin saya di rumah. Kalau saya banyak alasan, berarti saya lagi malas, kamu harus paksain saya. Ingetin saya kalau saya lagi malas. Ah itu pentingnya supporting system atau jamaah. Bisa dipahami Ibu sekalian, naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Jadi perbanyak taat.